Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Prayuda, NPM C1C0181093. Saya dari kelompok 8 ingin memaparkan materi tentang bab 1, yakni pengantar dari sistem informasi manajemen itu sendiri. Untuk itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih itu sistem informasi? Apa definisi dari sistem informasi? Sistem informasi merupakan sebuah rangkaian komponen yang saling berhubungan, yang mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di sebuah organisasi. Kita saat ini telah memasuki revolusi 4.0 atau revolusi industri, atau yang sering disebut dengan era disruption. Untuk itu, bagi suatu perusahaan, bagi dunia bisnis, sangat penting sekali untuk menerapkan atau menggunakan sistem informasi ini dalam menyokong pemrosesan data, pengaplikasian data, dan juga menghasilkan laporan dengan cepat dan praktis. Untuk itu, sistem informasi manajemen ini sangat berperan banyak atau sangat berperan dalam menyokong dunia bisnis ke depannya. Apa saja yang menjadi peranan dari sistem informasi dalam bisnis saat ini? Sudah saya katakan di awal tadi bahwa berperan pentingnya sistem informasi ini dalam pengelolaan data, pengaplikasian, dan juga pelaporan data dengan cepat. Sehingga perspektif dalam sistem informasi manajemen ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah input dari lingkungan, yakni berupa bahan baku, sumber daya manusia, informasi, uang, dan lain sebagainya, sehingga dilakukannya pemrosesan, suatu proses sehingga dikeluarkanlah sistem informasi, digunakannya sistem informasi tersebut dalam memproses data tersebut, sehingga adanya hasil akhir atau output berupa barang atau jasa, untung atau rugi, ataupun perilaku dari perusahaan tersebut. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa perspektif dalam sistem informasi ini terbagi menjadi 3, input, proses, dan juga output, sehingga dapat menghasilkan pendekatan kontemporer terhadap sistem informasi. Lalu, dimensi dalam sistem informasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, organisasi, manajemen, dan juga teknologi informasi. Untuk yang pertama adalah organisasi. Kita ketahui, organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama, sehingga organisasi memiliki struktur yang terdiri atas tingkatan-tingkatan dan keahlian yang berbeda. Sudah kita ketahui di pembelajaran pengantar manajemen dan bisnis lainnya. Lalu ada teknologi informasi. Teknologi informasi adalah salah satu dari banyak perangkat yang digunakan manajer dalam mengantisipasi perubahan. Contohnya perangkat keras, komputer, perangkat lunak komputer, dan lain sebagainya. Manajemen, yang kita ketahui manajemen mempunyai tugas berusaha memahami berbagai situasi yang dihadapi perusahaan. Kita ketahui juga manajemen ini memiliki tingkatan-tingkatan, yakni top manajemen, middle management, dan tingkat bawah. Lalu, pendekatan kontemporer terhadap sistem informasi. Pendekatan ini menitik beratkan pada model matematis dalam pemahaman sistem informasi dengan teknologi fisik dan kemampuan-kemampuan utama sistem. Dalam bidang ilmu yang berkontribusi bagi pendekatan secara teknis adalah ilmu komputer, ilmu manajemen, dan juga riset operasional, sehingga dapat dihasilkan pendekatan teknis dan mengeluarkan pendekatan perilaku, tidak mengabaikan aspek teknologi, namun fokus dari pendekatan ini secara umum memberikan apa yang dapat dikeluarkan dalam pendekatan kontemporer terhadap perubahan sikap, gaya, dan perilaku bagi suatu perusahaan dan dunia bisnis itu sendiri. Nah, teman-teman semuanya, itulah dari materi yang saya paparkan mengenai pengantar dari sistem informasi manajemen itu sendiri. Untuk itu, sistem informasi manajemen ini sangatlah penting bagi suatu dunia bisnis atau perusahaan dalam mengelola, mengaplikasikan, dan membuat laporan data dengan cepat. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 sistem informasi manajemen mengenai Global Business and Collaboration. Jadi di dalam Global Business and Collaboration ini ada yang pertama itu proses bisnis dan sistem informasi. Proses bisnis adalah arus kerja dari bahan baku, informasi, dan pengetahuan seperangkat aktivitas. Nah, sedangkan sistem informasi itu sendiri adalah proses meningkatkan bisnis yang terletak pada inti bisnis. Selanjutnya ada bagaimana sih teknologi meningkatkan proses bisnis. Yang pertama yaitu
Sistem informasi meningkatkan proses bisnis dengan meningkatkan efisiensi proses yang telah ada dan memungkinkan keseluruhan proses baru yang memungkinkan merubah bisnis tersebut. Selanjutnya itu ada jenis sistem informasi. Nah, sistem untuk grup manajemen berbeda. Nah, di sini maksudnya yaitu perusahaan bisnis memiliki sistem untuk mendukung kelompok-kelompok yang berbeda atau tingkat manajemen. Nah, selanjutnya ada sistem pengolahan transaksi. Nah, kalau sistem pengolahan transaksi ini, manajer operasional ini membutuhkan sistem yang menyimpan catatan, aktivitas dasar, dan transaksi organisasi. Nah, selanjutnya ada sistem intelijen bisnis dan pendukung keputusan. Nah, istilah yang digunakan untuk mendefinisikan proses yang terkait dengan aktivitas pengumpulan, pengendalian, dan pemanipulasian, serta penganalisisan data dari sumber masa lalu yang sekarang. Nah, selanjutnya ada sistem untuk menghubungkan enterprise. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu aplikasi perusahaan, yang kedua internet dan extranet, yang ketiga e-business, e-commerce, dan government. Nah, selanjutnya ada sistem untuk kolaborasi dan kerjasama. Jadi manfaat dari kolaborasi dan kerjasama ini yang pertama itu untuk investasi dan teknologi. Kolaborasi menghasilkan perbaikan organisasi. Nah, selanjutnya yaitu membangun budaya kolaborasi dan proses bisnis. Kolaborasi itu tidak akan terjadi secara spontan dalam suatu perusahaan bisnis, terutama jika tidak ada budaya yang mendukung suatu proses bisnis itu. Ada beberapa alat teknologi untuk kolaborasi dan kerjasama. Yang pertama yaitu email dan instant messaging atau IM. Yang kedua yaitu social networking. Yang ketiga yaitu wikis. Yang keempat yaitu virtual worlds. Dan yang terakhir yaitu internal based collaboration environment. Nah, yang terakhir ada fungsi sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama, Departemen Sistem Informasi. Yang kedua yaitu mengelola sistem informasi. Dan yang ketiga adalah IT governance, meliputi strategi dan kebijakan untuk menggunakan teknologi informasi. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai bab 2. Saya Rico Fernando, NPM C1C017124, akan mempresentasikan bab 3 yaitu Sistem Informasi, Organisasi, dan Strategi. Ada 4 poin di bab 3 ini, yaitu yang pertama organisasi dan sistem informasi, yang kedua bagaimana dampak sistem informasi bagi organisasi dan perusahaan bisnis, yang ketiga menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif, lalu yang terakhir menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif permasalahan di bidang manajemen. Apa yang dimaksud dengan organisasi? Organisasi merupakan birokrasi dengan pembagian tenaga kerja dan spesialis yang jelas. Organisasi mengatur spesialis pada hierarki wewenang di mana setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan yang dibatasi oleh peraturan atau prosedur tertentu. Lalu, apa itu ciri-ciri organisasi? Ciri-ciri organisasi ada 6, yaitu yang pertama rutinitas dan proses bisnis, yang kedua politik organisasi, yang ketiga budaya organisasi, yang keempat lingkungan organisasi, yang kelima struktur organisasi, lalu yang terakhir fitur-fitur organisasi lainnya. Lalu selanjutnya dampak ekonomi dan dampak bagi struktur dan perilaku organisasi. Dampak ekonomi ada 4 poin, yaitu teknologi sistem informasi dapat dilihat sebagai faktor produksi yang dapat digantikan dengan modal. Lalu, teknologi sistem informasi mempengaruhi biaya dan kualitas informasi dan mengubah nilai ekonomi informasi. Lalu yang ketiga, dampak ekonomi ada 4 poin, yaitu teknologi sistem informasi dapat dilihat sebagai faktor produksi yang dapat digantikan dengan modal. Lalu, teknologi sistem informasi mempengaruhi biaya dan kualitas informasi dan mengubah nilai ekonomi informasi. Lalu yang ketiga, sistem informasi membantu perusahaan melakukan kontrak dalam ukuran karena dapat mengurangi biaya transaksi. Lalu yang terakhir dapat mengurangi biaya manajemen internal. Lalu selanjutnya dampak bagi struktur dan perilaku organisasi. Teori yang berdasarkan sosiologi dari organisasi yang rumit juga memberikan beberapa pengertian mengenai bagaimana dan mengapa perusahaan berubah dengan penerapan aplikasi TI yang baru. Lalu selanjutnya, model daya kompetitif, Porter, dan selanjutnya strategi sistem informasi terkait daya kompetitif. Di sini model daya kompetitif yaitu model ini menyediakan pandangan umum terhadap perusahaan, persaingannya, dan lingkungan perusahaan. Lalu strategi sistem informasi untuk berhubungan dengan daya kompetitif ada 4, yaitu kepemimpinan harga rendah. Lalu yang kedua diferensi produk.
yang ketiga berfokus pada peluang pasar, lalu yang terakhir menguatkan keakraban pelanggan dan pemasok. Lalu yang terakhir menopang keunggulan kompetitif dan menggandeng TI untuk pencapaian tujuan bisnis. Menopang keunggulan kompetitif ini, keunggulan kompetitif yang diberikan sistem informasi mengurangi biaya manajemen internal. Lalu selanjutnya dampak bagi struktur dan perilaku organisasi. Teori yang berdasarkan sosiologi dari organisasi yang rumit juga memberikan beberapa pengertian mengenai bagaimana dan mengapa perusahaan berubah dengan penerapan aplikasi TI yang baru. Lalu selanjutnya model daya kompetitif, Porter, dan selanjutnya strategi sistem informasi terkait daya kompetitif. Di sini model daya kompetitif yaitu model ini menyediakan pandangan umum terhadap perusahaan, persaingannya, dan lingkungan perusahaan. Lalu strategi sistem informasi untuk berhubungan dengan daya kompetitif ada 4, yaitu kepemimpinan harga rendah. Lalu yang kedua diferensi produk. Yang ketiga berfokus pada peluang pasar. Lalu yang terakhir menguatkan keakraban pelanggan dan pemasok. Lalu yang terakhir menopang keunggulan kompetitif dan menggandeng TI untuk pencapaian tujuan bisnis. Menopang keunggulan kompetitif ini, keunggulan kompetitif yang diberikan sistem informasi tidak perlu berlangsung lama untuk menjamin keuntungan jangka panjang karena pesaing dapat membalas dan meniru sistem strategi tersebut. Lalu yang terakhir menggandeng TI untuk pencapaian tujuan bisnis. Riset mengenai TI dan kinerja bisnis telah menemukan bahwa semakin sukses suatu perusahaan menggandeng TI untuk mencapai tujuan bisnisnya, maka semakin banyak keuntungan diperoleh. Sekian presentasi dari Saya Pilih Parensi, mahasiswi Prodi S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Nah, teman-teman, sekarang saya sedang mengambil mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana di dalamnya terdapat satu bab yang membahas tentang isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan etika? Etika atau etik adalah prinsip benar atau salah yang digunakan oleh seorang individu yang bertindak sebagai pelaku moral bebas untuk membuat keputusan dalam mengarahkan si pelaku itu sendiri. Nah, seperti yang kita rasakan sekarang di zaman dengan teknologi yang semakin canggih, kita melahirkan tren teknologi yang baru, di mana tren ini sendirilah yang melahirkan isu etika. Nah, diantaranya dengan kekuatan komputerisasi yang berlipat ganda. Nah, dari sini berdampak pada banyaknya organisasi-organisasi yang bergantung pada sistem komputer ini sendiri. Mereka tidak bisa menjalankan operasi-operasi penting perusahaannya tanpa sistem komputer ini sendiri. Nah, yang kedua, biaya atau ongkos penyimpanan data itu drastis menurun. Tetapi di sisi lain, organisasi bisa membangun dan membuat database secara lebih rinci. Yang ketiga, kemajuan analisis data. Ini berdampak perusahaan bisa menganalisis jumlah besar data secara cepat dan membuat profil individu terperinci. Selanjutnya, kemajuan pada internet dan teknologi jaringan. Dengan hal ini akan semakin mudahnya kita dalam menyalin atau copy paste dan mengakses data personal dari lokasi yang berbeda. Nah, adapun kesalahan-kesalahan kita dalam menggunakan sistem informasi ini seperti yang kita rasakan sekarang, banyaknya berita hoaks, berkomentar yang kurang sopan. Nah, itu adalah bentuk dari kurangnya pemahaman tentang etika dari sistem informasi ini sendiri. Nah, adapun 5 dimensi moral dalam etika ini, di mana yang pertama yaitu hak dan kewajiban atas informasi, yang kedua hak dan kewajiban atas milik, yang ketiga akuntabilitas pengendalian, yang keempat kualitas sistem, dan yang kelima kualitas hidup. Nah, bagaimana sih cara kita dalam menerapkan etika yang baik di masyarakat dalam sistem informasi ini sendiri? Nah, kita harus bertanggung jawab, harus akuntabilitas, dan harus liabilitas. Nah, teman-teman, sebenarnya etika ini sendiri punya beberapa prinsip dasar, di mana yang pertama yaitu
perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Yang kedua, jika tindakan itu tidak baik bagi beberapa orang, maka tindakan itu tidak baik bagi siapapun. Selanjutnya, jika tindakan itu tidak dapat dilakukan berulang-ulang, maka tindakan itu tidak baik untuk diambil. Selanjutnya, ambil tindakan yang dapat mencapai sebuah nilai yang besar atau nilai luhur. Yang kelima, ambil tindakan yang potensi bahayanya sangat minim atau paling sedikit potensi bahaya. Yang terakhir yaitu asumsikan bahwa sebenarnya semua objek nyata atau tidak nyata yang dimiliki seseorang, kecuali jika ada pernyataan secara khusus dari orang itu sendiri. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.